Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Syah Uliadeva dan teman saya Mailisa Dwi Putri. Kami berasal dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kami berasal dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini, pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan atau menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelum kami menjelaskan, bagi teman-teman semua harap di like, comment, and subscribe. Persamaan dasar akuntansi. Mengapa kita harus perlu mempelajari persamaan dasar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi merupakan dasar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi itu sendiri. Persamaan dasar akuntansi menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Bisa dilihat, silakan lihat pada contoh statement di belakang. Nah, dari gambar tersebut didapatkan rumus dari persamaan dasar akuntansi, yaitu adalah harta sama dengan utang ditambah modal, atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset itu termasuk dalam aktiva dan kewajiban atau ekuitas termasuk ke dalam pasiva. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi yang pertama yaitu adalah aset. Aset, apa itu aset? Aset adalah semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Contoh, mobil, komputer, peralatan, dan lain sebagainya. Aset atau harta terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu harta lancar. Apa itu harta lancar? Harta lancar adalah harta yang habis pakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada harta tetap. Harta tetap ini kebalikannya dari harta lancar tadi. Kebalikan dari harta lancar tadi yaitu tidak habis pakai selama 1 tahun atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Itu disebut dengan harta lancar. Dan yang ketiga ada aset tak berwujud atau harta tak nampak. Kemudian selanjutnya yang kita bahas itu ada akun-akun aktiva. Yang pertama itu ada kas. Kenapa kas masuk ke dalam akun aktiva? Karena sudah dijelaskan tadi bahwa apa yang dimiliki oleh perusahaan itu adalah harta atau aset perusahaan. Nah, lanjut ada tanah, ada bangunan, wesel tagih, piutang usaha. Nah, kalau piutang usaha ini contohnya kita menjual barang secara kredit kepada pihak lain. Jadi pihak lain itu akan melunasi utangnya kepada kita. Itu namanya piutang usaha. Lalu ada peralatan, ada perlengkapan. Tahu kan bedanya peralatan sama perlengkapan? Contohnya itu kayak misalnya kita punya konveksi jahit. Nah, jadi yang termasuk peralatannya itu adalah mesin jahitnya, sedangkan perlengkapannya itu adalah jarum jahitnya atau benang jahitnya. Nah, jadi ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini contohnya saya bekerja di suatu perusahaan, karyawan ya misalnya. Saya sudah bekerja di bulan Januari, tetapi gaji di bulan Februari sudah dibayarkan di bulan Januari. Itu termasuk beban dibayar di muka. Lanjut, kita bahas yang kedua yaitu tentang utang atau kewajiban atau liabilitas. Jadi, kewajiban ini merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau yang harus dibayar atau dilunasi. Contohnya itu kita menggunakan jasa atau barang tetapi kita belum bayar. Nah, kita harus bayar tuh sebelum jatuh tempo yang udah ditentukan. Lalu utang kewajiban ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada utang lancar. Utang lancar ini adalah utang atau kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Contohnya itu ada utang usaha. Utang usaha ini misalnya kita memfotokopi buku di tukang fotokopi, tapi kita belum bayar. Nah, itu namanya utang usaha. Lalu ada pendapatan diterima di muka. Kenapa pendapatan diterima di muka masuk utang lancar? Karena misalnya nih kita punya konveksi jahit. Lalu ada konsumen yang ingin menjahit bajunya, tetapi
dia udah bayar duluan di awal. Nah, jadi kita punya utang baju ke konsumen. Itu termasuk utang lancar. Lalu ada beban yang harus dibayar. Contohnya itu, saya karyawan sudah bekerja sampai bulan Februari, tetapi gaji saya di bulan Januari itu belum dibayarkan. Namanya beban yang masih harus dibayar. Lalu ada utang yang kedua, itu utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini adalah utang yang harus dibayar lebih dari 1 tahun. Contohnya itu misalnya utang bank. Biasanya perusahaan besar itu meminjam uang ke bank, nilainya kan ratusan juta tuh. Itu biasanya dilunasi dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Dia mengangsur mungkin 5 tahun. Nah, itu termasuk utang jangka panjang. Lalu yang ketiga, kita bahas tentang modal atau ekuitas. Ekuitas ini merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan aset perusahaan. Apa aja akun yang mempengaruhi modal? Yang pertama itu ada pendapatan. Pendapatan ini adalah peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Nah, kalau pendapatan ini sifatnya adalah menambah modal. Lalu yang kedua ada beban. Beban ini adalah aset atau jasa yang dipergunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Contohnya itu karyawan yang bekerja. Jadi kita harus bayar dia gaji kan. Nah, gajinya itu adalah beban. Jadi beban ini sifatnya mengurangi modal. Lalu yang ketiga ada prive. Prive ini adalah pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Contohnya pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan untuk membayar biaya rumah sakit atau membeli laptop pribadi. Nah, itu namanya prive. Prive ini sifatnya sama dengan beban, yaitu mengurangi modal, sedangkan pendapatan menambah modal. Lalu ada pengelompokan akun. Yang pertama itu ada akun real. Akun real ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Biasanya dicatat di dalam neraca. Lalu akun yang kedua ada akun nominal. Akun nominal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pendapatan dan beban. Biasanya dicatat di dalam laporan laba rugi. Itu saja materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe.